Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ngadiono SPD MPD dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Jadi, perkenankanlah kami dari kelompok Arfani akan menyampaikan mengenai pendirian usaha yang legal dan berizin, baik itu dari proses, prosedur, dan tahapan-tahapannya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu pendirian usaha yang legal dan berizin, dan kenapa sih usaha yang kita punya atau usaha yang sedang kita rintis itu harus legal dan berizin? Jadi teman-teman, maksud dari pendirian usaha yang legal dan berizin adalah kegiatan pendirian usaha dalam rangka mendapatkan surat izin yang dikeluarkan oleh badan hukum dengan tujuan agar usaha yang kita miliki atau yang sedang kita rintis dapat berjalan dengan aman dan dapat berkembang. Nah, kegiatan tersebut dilakukan bukan tanpa alasan ya teman-teman, namun memiliki beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Nah, dengan memiliki izin usaha, kita dapat menjalankan operasional usaha secara aman dan tenang. Sebagai contohnya, kita tidak perlu khawatir bila ada hal-hal yang kerap menimpa sebuah usaha, misalnya pembongkaran dan penertiban, karena usaha yang kita miliki sudah legal dan berizin. Kedua, memudahkan dalam mengembangkan usaha. Memiliki izin usaha juga akan memudahkan kita dalam mengembangkan usaha. Sebagai contohnya, jika kita ingin berkolaborasi dengan pengusaha lain, maka dengan izin usaha yang kita miliki akan lebih membuat pengusaha yang tersebut yakin dan percaya untuk dapat berkolaborasi dengan kita. Ketiga, membantu memudahkan pemasaran usaha. Dengan memiliki izin usaha, maka akan memudahkan kita dalam melakukan pemasaran produk dari usaha kita, baik dalam kegiatan ekspor maupun impor, serta lingkup nasional maupun internasional. Yang keempat, akses pembiayaan yang lebih mudah. Nah, poin ini penting banget nih, apalagi bagi usaha-usaha yang skalanya kecil seperti kita, yang kekurangan dalam pengadaan modal. Maka dengan adanya izin usaha akan memudahkan kita dalam memperoleh dana baik dari pinjaman bank maupun yang lainnya. Yang kelima, memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah. Nah, biasanya pihak pemerintah mengadakan beberapa program pendampingan bagi para pelaku usaha kecil untuk mengajak mereka mengembangkan inovasi produk dan usahanya. Pendampingan ini biasanya berupa workshop, seminar, maupun penyuluhan langsung ke lokasi usaha. Nah, setelah mengetahui beberapa alasan tadi, selanjutnya kita akan membahas kira-kira surat izin usaha apa saja sih yang diperlukan oleh pemula seperti kita. Karena setiap izin usaha itu berbeda ya teman-teman, tergantung dari sektor usaha yang sedang kita jalankan. Nah, berikut ini beberapa surat izin usaha yang paling umum atau paling sering digunakan. Lalu untuk contohnya akan saya tampilkan di layar ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada NIB atau nomor induk berusaha, yaitu identitas pelaku usaha berdasarkan bentuk usahanya, baik perorangan, badan usaha, maupun badan hukum. Yang kedua, yaitu surat keterangan domisili usaha atau SKDU, yaitu surat yang dikeluarkan oleh kelurahan ataupun kecamatan setempat di mana usaha kita didirikan. Lalu yang ketiga ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yaitu kartu yang dikeluarkan oleh petugas pajak dan diberikan kepada kita, wajib pajak, sebagai alat administrasi pajak sekaligus sebagai identitas usaha. Keempat, yaitu ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Pemda, pemerintah daerah, bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Nah, itu dia tadi beberapa contoh surat izin usaha ya teman-teman. Namun masih banyak lagi surat izin usaha lainnya yang mungkin bisa kalian baca dan cari di internet. Kemudian, bagaimana sih langkah-langkah dalam pendirian usaha itu? Nah, bagian tersebut akan dijelaskan oleh teman saya setelah ini ya. Halo teman-teman. Jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai profil usaha yang kelompok kami akan dirikan. Yang pada tahap selanjutnya akan kami legalkan dan proses surat perizinannya.
Jadi, usaha yang kami akan dirikan yaitu bernama Arvani Cakes, yang merupakan kue dengan variasi dikemas seperti bekal. Inovasi terbaru ini awal mula populer di negeri ginseng, Korea Selatan. Kue mini ini berukuran 4 inci biasa dimasukkan ke packaging styrofoam mini yang membuatnya lebih fleksibel untuk dibawa kemana-mana. Pada cake ini biasanya menggunakan sponge cake seperti cake pada umumnya. Hanya saja kami menggunakan beberapa variasi seperti cheesecake, coklat cake, chiffon cake, dan angel food cake. Sehingga kami berinisiatif mendirikan UMKM yang dijalankan dari awal dengan sistem pemesanan secara online maupun juga secara offline. Dan kami akan memasarkan produk pertama kali ke teman-teman mahasiswa di kelas dan di lingkungan sekitar. Kemudian membuka satu tempat yang berlokasi di rumah salah satu pemilik. Sasaran kami adalah seluruh lapisan masyarakat di berbagai umur, dari tua hingga anak-anak. Dan juga sebagai perayaan pesta, seperti untuk kue ulang tahun, kue anniversary, dan acara lainnya. Untuk itu, kami memulai promosi di lingkungan sekitar dan kampus, serta masyarakat di tempat usaha sekitar. Selanjutnya, kami akan mempromosikan ke toko-toko dan sentra-sentra kue lokal. Jika usaha ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka kami akan memperbesar usaha ini dengan membuka cabang-cabang di berbagai daerah. Nah, selanjutnya berikut ini akan kami tampilkan mengenai proses pembuatan dari bento cake Korea ini ya teman-teman.
Setelah mengetahui tentang profil usaha dan proses pembuatan dari produk usaha kami, selanjutnya akan kami paparkan mengenai langkah-langkah dalam pendirian usaha yang legal yang akan disampaikan oleh rekan saya. Halo teman-teman semua, di sini aku mau ngasih tahu kalian gimana sih alur mencari surat keterangan usaha. So, stay tune ya. Langkah yang pertama, kita memasuki ke sekretariatan di kelurahan dan mengumpulkan berkas. Kemudian kita diminta untuk menunggu sebentar. Di sini aku mau ngasih tahu nih apa aja sih syarat yang harus dibawa ketika mengurus SKU di tingkat kelurahan. Kalian hanya mempersiapkan 1 fotokopi KTP saja ya teman-teman. Yeay, sepertinya udah jadi nih teman-teman. Nah, seperti ini ya berkas dari kelurahannya. Next, kita urus ke kecamatan. Tara, ini dia kita sudah di Kecamatan Maju Gedang. Nah, ini adalah kecamatan di daerah aku ya teman-teman. Sebelumnya kita masuk dulu. Langkah pertama kita masuk ke bagian administrasi di kecamatan. Kemudian kita menjelaskan apa keperluan kita. Selanjutnya, sambil menunggu beberapa menit, aku mau ngasih tahu nih berkas apa aja ya yang diperlukan saat di tingkat kecamatan. Yang pertama ada fotokopi KTP, yang kedua ada fotokopi KK, dan yang terakhir ada surat pengantar SKU dari kelurahan tadi ya teman-teman, jangan lupa. Akhirnya SKU di tingkat kecamatan sudah selesai. Seperti ini ya teman-teman hasil SKU di tingkat kecamatan yang udah selesai. Terima kasih sudah mengikuti aktivitas hari ini. Semangat!